Pendekar Pedang bab 232-235. Curan menatap pria berbaju hitam di depannya, dan membuka mulut kecilnya karena terkejut. Ya Tuhan, dia terlalu tinggi. Qin Fan dan Lin Curan harus melihat ke atas untuk melihat rambutnya yang kasar dan penuh. Qin Fan mengukurnya dan berkata dengan tenang, pria ini sangat kuat. Ah, apakah kamu sudah mengalahkannya? Lin Curan tiba-tiba menjadi khawatir. Sudah dipukuli. Itu bagus. Utusan suci bumi melirik Qin Fan dan keduanya, dan berkata kepada He Ahua dan yang lainnya yang berlutut di tanah, masuk dan bawa kedua pengkhianat itu keluar. Iya. He Ahua menoleh untuk melihat Qin Fan, melihat wajah tanpa ekspresi Qin Fan, dia berani mencoba untuk pergi. Qin Fan mengabaikannya, dan hendak bertanya kepada Lin Nan dan istrinya apakah mereka ada di sini. Karena utusan itu mengambil inisiatif untuk membawa orang keluar, itulah yang dia inginkan. Melihat Qin Fan tidak menghentikannya, keempat sandera itu buru-buru melarikan diri. Kemudian, He Ahua dan ketiganya membawa Lin Ananda dan Sang Jili keluar dari rumah kayu di lantai 1 dalam diam. Mereka tidak berani memberitahu utusan bahwa mereka terpaksa membawa Qin Fan ke sini. Kemudian utusan Tuhan akan membunuh mereka. Utusan itu memandang Lin Anan dan istrinya, dan bertanya dengan suara tumpul, kalian berdua pengkhianat, mari kita lihat apakah ini putrimu. Ayah, Bu. Lin Curan sudah menangis dengan getir. Tentu saja, kamu juga ditangkap oleh mereka. Sang Jili terkejut dan marah. Bu, mereka tidak menangkapku, Qin Fan membawaku untuk menyelamatkanmu. Omong kosong. Ekspresi Sang Jili berubah dengan liar, dan dia meraung. Kemudian, dia memalingkan matanya dan menatap Qin Fan dengan kebencian di wajahnya. Nak, siapa yang menyuruhmu membawa Ran-Ran? Kamu adalah bajingan yang membunuh 1000 pedang. Lin Nan juga berteriak dengan marah, Nak, saya pikir Anda memiliki keterampilan medis yang baik, dan saya pikir Anda berbakat, tapi saya tidak berharap Anda bodoh. Kami mencoba yang terbaik untuk membiarkan Ran-Ran melarikan diri. Untungnya, kamu mengambil inisiatif untuk membawanya ke sini. Aku sangat kesal. Sang Jili berteriak dengan marah, Qin Fan, jika sesuatu terjadi hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Qin Fan menatap Lin Curan dengan wajah polos, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tidak akan menjelaskan? Lin Curan tiba-tiba menunjukkan seringai, aku baru saja menjelaskannya, tetapi mereka tidak percaya. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Biarkan mereka memarahi, dan berhenti memarahi ketika mereka lelah. Lin Curan mengutuk dalam hatinya, kalian berdua telah berbohong padaku selama lebih dari 10 tahun, jadi aku harus membayarmu sesuatu. Biarkan kamu mati di depan Qin Fan. Utusan bijak bumi tertawa terbahak-bahak, haha, aku sedang terburu-buru sekarang. Serahkan buku itu, dan aku bisa melepaskan putrimu. Sang Jili tiba-tiba berteriak, Qin Fan, aku tahu kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu harus jika itu bukan lawan dari utusan suci bumi, kamu harus segera membawa Ran-Ran keluar dan jangan datang ke sini lagi. Apakah dia melarikan diri? Utusan suci bumi mencibir. Aku memberimu kesempatan untuk menyerahkan buku harta karun, kalau tidak, kamu, putri dengan kulit tipis dan daging empuk, pasti enak. Tidak. Sang Jili berteriak ngeri. Lin Ananda juga terlihat sedih. Qin Fan, bawa Ran-Ran pergi. Ini semua salahmu, bajingan, kamu membunuh Ran-Ran kali ini. Qin Fan memandang Lin Curan, yang hendak berhenti tertawa, dan bertanya dengan aneh, apakah itu cukup? Kuku-kuku. Lin Curan tertawa dan mengeluarkan teriakan babi, cukup sudah, selamatkan orang tuaku. Lin Curan tidak berani melangkah terlalu jauh, kalau tidak dia pasti akan dipukuli oleh orang tuanya di ganda campuran sebelum dia pulang. Qin Fan melangkah keluar, menatap utusan suci itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku datang ke sini khusus untuk membunuhmu. Utusan itu tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, nak, bagaimana kamu masih bisa bunuh aku? Benar-benar tidak tahu malu, kamu pikir kamu siapa, dan kamu berani membunuhku. Sang Jili juga marah, dan memarahi, nak, utusan suci bumi adalah guru Gu kelas 5,
yang sebanding dengan master transformasi dalam sistem seni bela diri Anda. Dengan keterampilan kucing segitiga Anda, bagaimana Anda bisa menjadi lawannya, cepat dan lari dengan run-run. Melihat Qin Fan masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, Lin Anan juga berteriak dengan marah, lari, jangan biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Qin Fan tidak berbicara, dan langsung menamparnya. Kekuatan yang kuat segera membuat semua orang tutup mulut. Ekspresi utusan itu berubah, dan dia berteriak dengan marah, tubuhnya yang seperti menara mengeluarkan suara berderit, dan meninju Qin Fan dengan tinjunya. Ledakan. Keduanya mundur setengah langkah. Utusan itu tampak terkejut, anakku, kamu bisa melawanku dengan pukulan. Sepertinya kamu harus menjadi master seni bela diri. Sang Jili dan Lin Anan tercengang, dan bergumam pada diri mereka sendiri, master seni bela diri. Itu mungkin. Berapa umurnya? Lin Ananda tidak berbicara, tetapi wajahnya sangat jelek. Qin Fan memandang utusan itu, dan terkekeh, kekuatanmu sangat kuat, tapi aku khawatir kamu harus menyerah dalam hal kecepatan. Lin Anan berkata dengan suara yang dalam, dia memupuk kekuatan Gu, dan kekuatan adalah titik kuatnya. Pengkhianat, kamu mencari kematian. Utusan itu sangat marah, dan dia mengayunkan tinjunya seperti bukit dan melemparkannya ke Ananda Lin. Ayah, hati-hati. Seru Lin Churan. Jaraknya begitu dekat, Lin Ananda hampir pasti akan mati. Sang Jili menutup matanya tak berdaya, tapi dia tak berdaya. Tepat ketika kepalan besar utusan itu berjarak kurang dari 1 meter dari kepala Ananda Lin, sebuah tangan kurus terulur dari duri miring dan dengan kuat menangkap kepalan tangan utusan itu. Telapak tangannya tipis, tapi kuat, seperti pilar langit. Qin Fan. Terima kasih. Lin Churan sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Sang Jili membuka matanya dan melihat pemandangan ini dengan kaget, bagaimana mungkin. Dia benar-benar terkena pukulan dari Master Li Gu. Saya khawatir dia bukan master seni bela diri biasa. Utusan itu sangat marah, nak, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu dulu, dan aku akan berurusan dengan dua pengkhianat ini. Qin Fan berkata dengan ringan, ayo. Lantainya berderak dan berderit, dan sepertinya begitu itu mungkin pecah di bawah beban kapan saja. Dia tidak memiliki gerakan apapun, hanya kekuatan kasar, meninju Qin Fan satu demi satu. Qin Fan tidak bisa menahan semangat juangnya mendidih, dia sudah lama tidak bertemu lawan seperti itu sejak dia kembali dari alam abadi. Qin Fan mengambil langkah maju, meninggalkan semua keahliannya, dan hanya bertarung 1 lawan 1 dengan utusan suci. Bum bum bum. Qin Fan lebih lemah dari utusan itu dalam hal kekuatan, dan dia terlempar mundur beberapa langkah setiap kali di bawah serangan penuh utusan itu. Namun, dia seperti gelas, setiap kali dia terguncang, dia segera bergegas lagi. Setelah lebih dari selusin pukulan, pakaian Qin Fan robek dan dia sedikit malu. Meskipun utusan selalu berada di atas angin, dia masih mengeluh saat ini. Tidak ada yang pernah bisa menghadapi master kekuatan Gu secara langsung, bahkan master seni bela diri sekalipun. Hanya kekuatan master Gu yang bisa melampaui kekuatan master Gu dalam kekuatan. Namun, anak di depannya bahkan tidak menggunakan seni bela diri, dan hanya memukulnya dengan keras. Dengan cara ini, utusan bijak bumi meragukan apakah kekuatannya Gu palsu. Anda harus tahu bahwa meskipun master kekuatan Gu memiliki kekuatan yang kuat, setiap serangan menghabiskan sejumlah besar kekuatan fisik dan spiritual mereka sendiri. Selain itu, master kekuatan Gu harus makan banyak makanan setiap hari. Setelah lebih dari selusin pukulan, perut utusan suci mulai menggelegak tanpa henti. Nak, tunggu sebentar, aku akan melawanmu setelah aku makan sesuatu. Setelah utusan selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kembali ke rumah kayu di lantai pertama. Fan tidak mengambil keuntungan dari bahaya, dan menyaksikan utusan itu menggerakkan kakinya yang besar, membuat lantai yang diinjaknya berderit, dan berlari kembali ke lantai pertama rumah kayu itu. Dia membuka kandang di tengah ruangan, mengambil makanan di dalamnya dengan kedua tangan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia sudah makan lusinan roti kukus, 3 burung pegar, dan 5 kelinci. Mata Lin Churan berputar-putar,
dan puncak gunung yang mulai terbentuk naik dan turun secara berirama dengan nafas yang dipercepat, menunjukkan melihat kejutan ekstrim di hatinya. Ya Tuhan, dia bisa makan terlalu banyak. Sekarang aku mengerti mengapa orang-orang di desa sangat lapar. Bajingan ini, dia pasti makan semua makanannya sendiri. Lin Ananda dan Sang Jili mengambil kesempatan itu bergegas ke sisi Qin Fan. Ini adalah efek samping dari kekuatan Gu. Meskipun kamu bisa mendapatkan kekuatan paling kuat di antara 4 sistem kultivasi utama, kamu harus hidup dengan kelaparan selama sisa hidupmu. Tanda seru. Aku ingin menamparmu kali ini tampar sampai mati. Utusan itu berlari dengan langkah besar, dan perasaan dekadensi barusan tersapu. Nak, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah berbicara, utusan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung seperti raungan beruang hitam. Pakaian di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya mulai memerah, seolah dihanguskan oleh api yang berkobar. Tidak bagus, ini adalah keterampilan bawaan dari kekuatan kekerasan Power Gu. Hati-hati, Qin Fan. Qin Fan menyipitkan matanya sedikit, dia bisa merasakan fluktuasi aura kekerasan antara langit dan bumi, dan dia bisa lebih jelas merasakan perubahan dalam aura utusan suci. Kekuatannya saat ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Nak, aku akan menghancurkanmu menjadi Meat Loaf. Utusan itu meraung, dan tubuhnya yang seperti bukit bergegas menuju Qin Fan. Saat ini, jika kita hanya berbicara tentang kekuatan-kekuatan, kekuatan utusan suci saat ini harus melampaui kekuatan master biasa. Lin Churan berseru kaget, Qin Fan, hati-hati. Qin Fan melangkah keluar dengan wajah kosong, membalikkan telapak tangannya, dan meletus dari tubuhnya dengan aura maju dan menembus semua rintangan. 18 gaya dao besar, membelah udara. Aura Qin Fan juga tiba-tiba melonjak beberapa kali, dan kekuatan yang kuat menekan aura langit dan bumi yang awalnya mudah tersinggung, dan tiba-tiba terdiam. Tidak, bukan karena aura langit dan bumi dibungkam, tapi hampir seluruhnya dikosongkan oleh gerakan ini. Ledakan. Telapak tangan yang kuat menghantam tubuh utusan yang seperti menara besi dengan keras, dan utusan itu terbang mundur, merobohkan lubang besar berbentuk manusia di dinding rumah kayu itu. Haha, itu menyenangkan. Sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang bisa menjatuhkanku dengan pukulan setelah aku mengamuk. Nak, ayo lagi. Mata panas. Lin Churan buru-buru menutupi wajahnya, tapi tetap penasaran, dan diam-diam melirik di antara kaki utusan itu. Tidak ada. Lin Churan tampak kecewa. Sang Jili di samping memperhatikan gerakan kecil putrinya, wajahnya yang tua memerah, dan dia diam-diam memfitnah, gadis kecil ini, dari siapa kamu belajar begitu kotor? Sepertinya aku harus mencarikanmu seorang pria untuk dinikahi. Di hati Sang Jili, Lin Damei sudah menjadi wanita sisa yang lebih tua. Beng Shanhe. Suara polos itu terdengar lagi, dan sosok Qin Fan mengambil langkah lain dan meninjunya. Berkultivasi sampai ke kedalaman, gunung dan sungai akan runtuh. Utusan itu hanya merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak di tubuhnya, dan rasa sakit yang parah sepertinya mencabik-cabiknya. Ah! Dia meraung ke atas seperti ikan hitam, dan memukul dadanya dengan keras dengan kedua tinjunya. Menabrak. Semua pakaian yang tersisa di tubuhnya hancur, memperlihatkan dadanya yang berbulu. Ah! Lin Churan benar-benar menutupi matanya kali ini, tidak berani mengintip. Di sisi lain, Sang Jili menatap tubuh laki-laki dan perempuan utusan suci itu tanpa keraguan, dan diam-diam mengeluh, brengsek, ini adalah harga dari budidaya kekuatan Gu. Fungsi pria telah merosot. Inilah perbedaan antara seorang gadis dan seorang wanita muda. Ketika seorang gadis sendirian denganmu, dia akan malu. Ketika seorang wanita muda sendirian dengan Anda akan malu. Meskipun dia telah kehilangan kemampuan makhluk jantan, kekuatan utusan itu tidak diragukan lagi sangat kuat. Pukulan ini hanya menyebabkan dia sedikit cedera, dan kemudian dia mengayunkan tinjunya seperti bukit dan terus menyerang ke depan. Menekan Qian Kun. Qin Fan melompat, merendahkan, dan menamparnya dengan telapak tangan. Kekuatan yang kuat itu seperti gunung yang hancur, angin kencang melolong, dan wajah Lin Anan dan yang lainnya berubah bentuk. Lin Anan tampak kaget, sayang, apakah kamu pernah melihat teknik telapak tangan yang jatuh dari langit?
Sang jeli juga melihat ke udara dengan kaget, mungkinkah dalam legenda? Benar. Telapak tangan ini adalah kamu, pose yang terlintas dalam pikiran. Nak, aku tidak pernah kalah dalam hal kekuatan. Ah. Utusan itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, mencoba mengangkat gunung 5 jari yang ditekan. Ledakan. Lingkaran gelombang energi yang kuat mengejutkan orang-orang di sekitarnya mundur beberapa langkah, melihat pemandangan ini dengan ngeri. Ini terlalu kuat. Ini hampir di luar kekuatan manusia normal. Peringkat kelima sudah sangat kuat, seberapa kuat peringkat keempat yang legendaris itu? Seluruh gambar tampak diam. Tinju utusan itu meraih satu telapak tangan Qin Fan, dan keduanya tampaknya menemui jalan buntu. Namun, beberapa detik kemudian, kaki utusan itu tiba-tiba tertekuk, seperti bangunan yang diledakkan, dan dia jatuh berlutut. Namun, dia tidak mengaku kalah. Tubuhnya semakin merah dan semakin merah, dan dia bisa melihat darah di pembuluh darahnya melonjak gila-gilaan. Ah! Dia mengeluarkan serangkaian teriakan, secara bertahap berdiri dengan satu kaki, lalu mengikuti dengan kaki lainnya, dan akhirnya mendorong Qin Fan keluar dari atas kepalanya. Gosok, gosok, gosok. Setelah mendarat, Qin Fan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatapnya dengan wajah serius. Ini adalah kultivator pertama yang dapat menghentikannya menampilkan 18 bentuk Dao sepenuhnya. Hahaha, nak, kamu sangat kuat. Tetapi jika kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, pergilah ke neraka. Dengan tawa, otot-otot seluruh tubuh utusan suci bergetar. Sang jeli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, untungnya, organ prianya telah mengalami degenerasi, jika tidak, organ ini pasti akan berayun bolak-balik. Wajah Qin Fan tenang, dan ketidakpedulian karena tidak menaruh segala sesuatu di matanya menyembur lagi, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Sial. Hantu pedang Loying tertahan di udara, dan aura kebenaran yang kuat dan lurus menghanyutkan pikiran jahat di hati setiap orang. Qin Fan terbang, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, melompat tinggi dan menebas dengan pedang. Kamu tidak bisa membunuhku. Utusan itu meraung, dan meninju Qin Fan di langit. Engah. Lengan tebal utusan suci itu dipotong, dan jatuh ke tanah dengan tamparan, dan kemudian cahaya biru dari pedang Loying tenggelam ke bahunya, membelah tubuhnya yang besar menjadi dua. Tubuh besar itu roboh, dan lantai kayu yang hancur bergemuruh. Tidak ada darah yang mengalir keluar, kebenaran yang menakjubkan, dan tidak ada kotoran, ini adalah roh dari pedang Loying. Wajah Qin Fan sedikit pucat, dan dia menarik napas, pedang ini hampir mengosongkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Namun, pertempuran ini telah membuat kekuatan spiritual di tubuhnya lebih kokoh, dan tidak jauh dari menerobos ke tahap akhir alam pedang tersembunyi. Dia membunuh utusan itu. Dan dia adalah utusan setelah mengamuk. Lin Anan dan Sang Jili menatap Qin Fan dengan ngeri, seperti melihat monster. Lin Churan tersenyum tidak ramah dari samping. Lin Anan dan Sang Jili tersipu, dan membungkuk ke Qin Fan senior, saya harap Anda akan memaafkan kami karena telah banyak menyinggung kami sebelumnya. Untuk menebus kesalahan, kami memutuskan untuk memberikan putri kami kepada Anda sebagai pelayan. Huan sedang menunggumu. Senyum di wajah Lin Churan segera membeku, kamu. Lin Anan dan Sang Jili menyeringai di wajah mereka. Jahe masih tua dan pedas. Qin Fan senior, aku akan menyerahkan semua pekerjaan kotor ke Ran di masa depan. Keluargaku sangat mampu. Dan keluargaku juga cantik. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menjadikannya sebagai selir. Petik 2 tanda seru. Lin Churan hampir mati tersedak seteguk air liur. Bu, kamu sedikit melebih-lebihkan. Sang Jili tertawa dan berkata, gadis, di Xinjiang Selatan, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, jadi kamu tidak perlu membuat keributan. Bu, apakah kamu serius? Mata Churan membelalak, kenapa dia tidak merasa ibunya sedang bercanda? Lihatlah apa yang anakmu katakan, bagaimana pernikahan bisa menjadi lelucon. Tentu saja aku serius. Tapi itu tergantung pada apakah senior Qin Fan bisa menyukaimu. Kata-kata. Sang Jili setengah bercanda dan setengah serius, tapi mereka sebenarnya sedang menguji Qin. Di mana?
Jika Qin Fan benar-benar menyukai Lin Churan dan bisa mendapatkan menantu yang begitu kuat, pasangan itu bisa bangun dengan tawa dari mimpi mereka. Dan mereka juga bisa melihat bahwa putri mereka tertarik pada Qin Fan sejak awal. Lin Churan merasa sedikit malu melihat ibunya benar-benar serius. Jangan lihat dia yang biasanya berani mencintai dan membenci, riang, seperti pahlawan wanita, tetapi jika menyangkut masalah antara pria dan wanita, dia hanyalah seorang gadis kecil yang baru saja mulai jatuh cinta. Huff, apakah kamu yang menyingkirkan putrimu sendiri seperti ini? Siapa yang memandang rendah Qin Fan saat pertama kali melihatnya? Lin Churan siap menangis dengan ibunya. Huff, jika kamu kejam, jangan salahkan aku karena tidak tahu berterima kasih, bahkan ibumu sendiri. Qin Fan melipat tangannya dan menonton pertunjukan. Dan sekarang dia tiba-tiba setuju dengan kata-kata Chen Mo, wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan saya menghunus pedang. Mendengar putrinya menyebutkan insiden memalukannya, Sang Jili buru-buru terbatuk 2 kali untuk menutupi rasa malunya. Melihat bahwa Qin Fan tidak mengejarnya, dia menatap Lin Churan dengan keras dan mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, karena utusan itu telah sudah jika dia sudah mati, maka kita tidak boleh melewatkan hal-hal yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Qin Fan segera menatap He Ahua dan yang lainnya yang berdiri di samping dengan gemetar. Apakah kamu tahu di mana barang-barang yang dijarah oleh utusan itu disembunyikan? He Ahua tiba-tiba berlutut, melipat tangannya di dadanya, dan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Fan. Barang-barang utusan itu ada di lantai 3 altar. Tuan yang kuat, izinkan kami untuk setia kepada Anda. Goli Duo dan yang lainnya buru-buru berlutut, memberi hormat kepada Qin Fan dengan hormat, dan bersumpah setia. Qin Fan dengan santai melirik beberapa orang, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Bawa aku untuk menemukan barang-barang di koleksi utusan suci. Melihat bahwa Qin Fan tidak berniat menerima kesetiaan dari orang-orang ini, Lin Anan buru-buru menyarankan, Senior Qin Fan, orang-orang ini semua adalah orang kuat di alam roh penyihir, sebanding dengan prajurit di alam dalam, tidak peduli di mana mereka ditempatkan, mereka dianggap sebagai orang yang kuat, Anda mungkin juga terima mereka. Qin Fan berkata dengan ringan, tidak. Tertarik. Mari kita pimpin. He Ahua tampak kecewa, tapi dia tidak berani pamer di depan Qin Fan lagi, dan menjawab dengan hormat, ya. Lalu dia memimpin jalan. Ketika Qin Fan datang ke lantai 3 altar, dia langsung merasakan fluktuasi aura yang kuat. Tepat di sudut lantai 3, puluhan batu roh ditumpuk secara acak, dan semuanya berkualitas tinggi. Qin Fan sangat gembira di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Fudais sangat suka menyimpan barang. Utusan suci sangat bergantung pada makanan, tetapi tidak terlalu banyak pada batu roh. Setelah bertahun-tahun, batu roh yang dia temukan ini tidak berguna sama sekali. Kebetulan lebih murah untuk Qin Fan sekarang. He Ahua menjelaskan dari samping, utusan bijak tanah memupuk kekuatan Gu, dan dia hanya bergantung pada makanan. Sedangkan untuk ramuan dan batu roh, mereka pada dasarnya tidak berguna baginya. Obat, tapi biarkan dia menukarnya dengan makanan untuk utusan api iblis. Qin Fan menoleh untuk melihatnya, dan bertanya, bagaimana Anda membagi tingkat agama dewa penyihir Anda? Berapa banyak utusan yang ada? Utusan. Total ada 4 orang, berikut ini ada 16 keluarga, dan masing-masing utusan memiliki 4 keluarga. Di atas utusan adalah anak dari sekte dewa penyihir, dan kemudian ada pemimpin dengan kekuatan besar. Adapun dewa penyihir, itu hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya. Qin Fan sedikit terkejut, jadi kekuatan sekte dewa penyihir tidak lemah. Di mana pemimpinmu sekarang? Pemimpinnya bukan di China. Lalu apa kekuatannya pemimpinmu? Aku tidak tahu, setidaknya itu juga Master Gu peringkat 5. Qin Fan tidak bertanya, utusan suci itu sudah menjadi Master Gu peringkat 5, dan kekuatannya sebagai pemimpin akan hanya menjadi lebih kuat. Menempatkan batu roh ini ke dalam cincin penyimpanan, Qin Fan berbalik dan pergi. Melirik Lin Churan yang sedang menunggu di luar, Qin Fan berkata dengan tenang, kembalilah. Qin Fan melirik orang-orang lapar yang menatap mereka dengan penuh semangat,
dan berkata kepada Hei Ahua, kalian tinggal di sini dan bertanggung jawab memberi makan orang-orang ini di desa. Patuhi. Hei Ahua sangat gembira, karena Qin Fan memberinya perintah, itu sama saja dengan menerima kesetiaannya. Lin Churan memiringkan kepalanya dan menatap Qin Fan, aku tidak berharap kamu begitu baik hati. Qin Fan tersenyum tipis, ayo pergi. Kembali ke Dongzu, sudah malam hari kedua. Qin Fan berpisah dari keluarga Lin Churan dan kembali ke Yunding Mountain Villa sendirian. Di malam hari, Gunung Yunding gelap dan tenang, udaranya segar dan menyegarkan. Qin Fan melompat ke atap, mengamati seluruh gunung dalam sekejap. Batu roh yang dibawa kembali dari utusan suci bumi kali ini cukup untuk membuat susunan pengumpul roh bawaan yang tak ada habisnya. Sejak saat itu, dia tidak perlu lagi khawatir tentang formasi pengumpulan roh. Kekuatan spiritual yang terkuras telah pulih ke puncaknya dalam perjalanan kembali, dan Qin Fan merasa bahwa itu tidak jauh dari menerobos ke tahap akhir alam pedang tersembunyi. Ketika dia kembali kali ini, dia bermaksud untuk mengatur formasi pengumpulan roh bawaan terlebih dahulu, dan kemudian berlatih dalam pengasingan sampai dia menerobos ke tahap akhir alam pedang tersembunyi. Setelah 1 jam perhitungan yang tepat, Qin Fan menemukan 49 posisi yang paling cocok untuk formasi tersebut. Merentangkan tangannya, dengan pikiran, 7 atau 49 batu roh bermutu tinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan. Pergi. Dengan lambaian tangannya, 49 batu roh terbang ke posisi basis formasi yang baru saja dihitung Qin Fan, yang bertepatan dengan posisi bintang-bintang di langit, tersebar di sebagian besar Gunung Yunding. Di bawah ini adalah diagramnya. Ini adalah proyek besar, karena yang ingin diukir Qin Fan bukanlah garis, tetapi aturan langit dan bumi. Dari sekitar jam 8 malam hingga jam 11 tengah hari berikutnya, kekuatan spiritual Qin Fan habis 8 kali. Ketika bulan plastik menghilang dan semuanya diam, Qin Fan berdiri di atap lagi, melihat formasi misterius yang tersembunyi dan gelap, dia menginjak kakinya dengan ringan. Ledakan. Terdengar suara yang agak teredam, seperti kacang kedelai yang jatuh di atas drum. Fondasi formasi yang tersebar di setengah Gunung Yunding, di bawah koneksi diagram formasi, seperti sirkuit yang diberi energi dan langsung menyala. Ini seperti pola langit berbintang yang besar. Tiba-tiba, angin dan awan bertiup, dan energi spiritual dunia dalam jarak 100 mil berkumpul menuju Gunung Yunding. Formasi pengumpulan roh bawaan, berhasil. Susunan pengumpul roh bawaan didasarkan pada 49 batu roh kelas atas, bergema dengan bintang-bintang di langit, dan berjalan secara otomatis dan tanpa akhir. Sejak saat itu, aura Gunung Yunding akan semakin intens, dan bahkan akan menjadi surga dalam beberapa tahun. Sekarang, saatnya menerobos ke tahap akhir dari alam pedang tersembunyi. Qin Fan duduk bersila di atap villa dan mulai berlatih. Beberapa hari kemudian, grup Jiangyang Nianqi. Di bawah kepemimpinan Cheng Qiang, Yan Xinyu, anak bungsu dari keluarga Yan, datang ke grup Nianqi. Cheng Qiang memimpin jalan dengan wajah menyanjung, Tuan Muda Yan, ini adalah perusahaan dari anak itu Qin Fan. Yan Xinyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat sekeliling dengan arogan, biasa saja, dibandingkan dengan Paman Cheng, kamu perusahaanmu jauh di belakang. Hei, panggil ketuamu, kata Yan Xinyu kepada penjaga keamanan di pintu. Penjaga keamanan meliriknya dan berteriak dengan dingin, dari mana asalmu, kamu berani bermain liar di grup Nianqi, keluar. Sejak konferensi Wanxiang, reputasi grup Nianqi telah berkembang pesat, dan itu telah samar-samar menjadi tren perusahaan terkemuka di kota Jiangyang. You Dao adalah pejabat tingkat 4 di depan Perdana Menteri, dan kekuatan grup Nianqi bahkan meningkatkan status penjaga keamanan. Beberapa orang yang datang untuk berbisnis sangat sopan kepada satpam. Sekarang seseorang yang sombong seperti Yan Xinyu tiba-tiba muncul, penjaga keamanan bahkan tidak menatap matanya. Yan Xinyu juga seseorang yang berjalan menyamping di Jiangbei, mengandalkan statusnya sebagai pejuang dan prestise keluarga Cheng di Jiangbei, pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi dia. Dia mengajukan diri untuk mencarikan tempat untuk keluarga Cheng, tetapi dimarahi oleh satpam, bagaimana dia bisa tahan? Yan Xinyu menendang perut satpam secara langsung,
dan satpam yang kuat itu ditendang dan segera terbang ke aula, memegangi perutnya dan kejang-kejang, tidak dapat berbicara. Kamu siapa? Beraninya kamu datang ke grup Nianqi untuk membuat masalah. Wanita di meja depan menatap Yan Xinyu yang masuk dengan mata terbelalak, dan memarahi dengan suara dingin. Yo, cewek di meja depan ini terlihat cukup bagus. Hei, cepat dan panggil ketuamu kepadaku, atau aku akan menghancurkan perusahaanmu yang menyebalkan. Yan Xinyu sepertinya merasa bahwa dia tidak memiliki momentum yang cukup. Dan meninjunya itu menabrak dinding ubin di sebelahnya. Klik. Ubin keras pecah seperti jaring laba-laba, dan wanita resepsionis yang ketakutan itu berteriak. Kamu tunggu, aku akan memberitahu ketua sekarang. Wanita meja depan hanya di sini untuk bekerja, jadi tentu saja dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi Yan Xinyu secara langsung. Tepat ketika dia akan menelepon, sebuah tangan menahannya. Seorang pendeta Tao tua berjubah Tao hitam tiba-tiba muncul di sebelah resepsionis, memegang telepon dengan satu tangan. Qin Shou diperintahkan untuk tinggal di Jiangyang untuk melindungi Li Nianqi dan Su Qing. Dia berkeliaran di sekitar markas grup Nianqi pada hari kerja, dan kebisingan barusan membuatnya khawatir. Ah, apa yang kamu lakukan? Wanita meja depan terkejut. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah dingin, jangan ganggu ketua, saya akan mengurus masalah ini. Oh. Wanita meja depan itu mengangguk, selama itu bukan musuh. Hei, dari mana asalmu, seorang lelaki tua yang berani ikut campur dalam urusan tuan mudaku? Yan Xinyu mencibir dengan jijik. Pendeta Tao tua itu berbalik, meletakkan tangannya di belakang, berjalan perlahan untuk berdiri 1 meter di depan Yan Xinyu, dan berkata dengan tenang, ini bukan tempat bagimu untuk berlari liar, keluar. Kamu ingin mati. Tuan muda, yang tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dia memukulnya secara langsung. Pendeta Tao tua itu mendengus dingin, dan melontarkan tamparan biasa, aku tidak tahu bagaimana memuji. Pop. Mata Yan Xinyu kabur, dan wajahnya ditampar dengan keras, dan 5 tanda merah segera muncul. Dia memeluk wajahnya, dan menatap Tao tua itu dengan marah, kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan mencabik-cabikmu. Tao tua itu juga marah, karena dia dimarahi sebelumnya. Lupakan saja, sekarang dia adalah master seni bela diri, dan dia juga memuja makhluk yang kuat seperti Qin Fan sebagai master, dia tidak takut pada siapapun. Kamu mencari kematian. Sosok lelaki tua itu melintas, dan dia muncul tepat di depan Yan Xinyu. Dia meraih lehernya dengan satu tangan, dan dengan sedikit kekuatan, Yan Xinyu akan mati. Cheng Qiang terkejut, melangkah maju dengan tergesa-gesa, dan berteriak, berhenti. Ini adalah cucu Yan Nantian, Dewa Pedang. Jika kamu berani menyentuhnya, Dewa Pedang akan menghancurkan seluruh keluargamu, dan bahkan Raja Surga, Lao Su, tidak akan bisa menyelamatkanmu saat dia datang. Yan Xinyu mencibir dengan mencibir, Taois tua, bunuh aku lagi. Ketika saatnya tiba, kakekku akan membunuhmu di seluruh rumah, dan biarkan seluruh keluargamu hidup. Pendeta Tao tua itu tiba-tiba tersenyum cemberut. Hancurkan aku di seluruh rumah, cukup kejam. Namun, aku satu-satunya yang tersisa untuk pendeta Tao tua, aku takut pada bola. Pendeta Tao tua itu mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan dan langsung mematahkan leher Yan Xinyu. Tamparan. Tubuh itu jatuh dengan keras ke tanah. Pendeta Tao tua itu bertepuk tangan, menyipitkan mata ke langit pada sudut 45 derajat, dan berkata dengan dingin, dibandingkan denganku, aku tidak tahu apakah pendeta Tao tua itu kejam, bahkan aku akan takut pada diriku sendiri. Cheng Qiang memandangi tubuh Yan Xinyu di tanah dengan ngeri. Seluruh orang itu tercengang. Kamu membunuhnya. Kamu benar-benar membunuh tuan muda dari keluarga Yan. Pendeta Tao tua, kamu telah menyebabkan bencana. Pendeta Tao tua itu memberinya tatapan dingin, berisik. Jika kamu tidak melakukannya pergi, bahkan kamu bunuh juga. Kamu tunggu. Cheng Qiang berbalik dan lari ketakutan, bos Jiang Bei yang agung, seperti anjing. Tunggu, ambil mayatnya. Mungkinkah lelaki tua itu akan mengambil mayatnya untukmu? Cheng Qiang terdiam, memanggil 2 anak buahnya, dan membawa tubuh Yan Xinyu pergi dengan ketakutan.
Wanita di meja depan hampir meledak ketakutan. Dia benar-benar ingin berteriak untuk membunuh seseorang, tetapi rasionalitasnya membuatnya menutup mulut dan tidak berani bersuara. Pendeta Tao tua itu meliriknya dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, apa yang harus kamu lakukan?" Setelah berbicara, dia meletakkan tangannya di belakang dan pergi perlahan, dengan penuh kekuatan. Jika anjing penjilat tua ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa pakaian, perkataan, perbuatan, dan perilaku pendeta Tao tua itu semuanya sangat mirip dengan Qin Fan. Sangat disayangkan bahwa temperamen Qin Fan yang acuh tak acuh dan berdebu tidak dapat ditiru oleh lelaki tua itu bagaimanapun caranya. Jika Anda ingin menilai tiruan Tao lama, Anda hanya dapat menggunakan satu idiom untuk menggambarkannya, Dongxi meniru. Setelah pendeta Tao tua pergi, wanita resepsionis segera memberitahu Su Qing apa yang terjadi di sini. Mendengar bahwa pendeta Tao tua itu telah membunuh seseorang, Su Qing tidak berani mengabaikannya, dan segera melapor ke Lin Yanqi. Dalam kognisi Lin Yanqi, pendeta Tao tua itu adalah guru Qin Fan, guru Qin yang terkenal di Han Timur. Meskipun agak terlalu berlebihan bagi Lao Dao untuk membunuh orang di markas grup Yanqi, Lin Yanqi tidak berani bertanya langsung kepada Lao Dao Xingxi, tetapi malah menelepon Qin Fan. Sayang sekali Qin Fan mundur, dan telepon dimatikan. Bocah, telepon dimatikan. Di kantor, Lin Yanqi meletakkan telepon di atas meja, sedikit mengernyit. Lupakan saja, karena Tuan Qin membunuh orang itu, saya percaya orang itu juga harus menjadi seorang pejuang dan tidak ada hubungannya dengan kita. Yanqi Pharmaceutical akan segera didirikan, mari kita kesampingkan hal-hal lain. Dia memandang Su Qing, yang mengenakan pakaian bisnis hitam, dewasa dan lembab, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiao Xing, ini adalah pertama kalinya kamu keluar untuk mengambil alih sebuah proyek sendirian, kamu tidak boleh mengecewakanku." Su Qing mengangguk berat. "Direktur jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi harapan Anda."